menjadi contoh. Nah, gitu jadi ya. contoh. Karena memang tuh di Allah sendiri yang menekankan dalam Al-Quran bahwasanya Rasulullah Nabi Muhammad SAW ini diutus untuk memperbaiki akhlak. Nah, jadi umat Islam memang harus mengacu kepada contoh dari Nabi Muhammad SAW. Nah, Nabi Muhammad SAW ini adalah merupakan contoh untuk kerukunan antar umat beragama ketika dulu, zaman beliau. Beliau hidup dengan suku-suku, dengan kabilah-kabilah, bangsa-bangsa yang berbeda-beda. Kemudian dengan agama yang berbeda juga, tetapi beliau bisa hidup dengan damai, karena pada dasarnya Islam itu menghantarkan kedamaian. Nah, tentunya harus ada aturan-aturannya, tata hidup bertetangga atau berhubungan dengan orang-orang yang berbeda ini kita harus tetap memiliki ada aturannya. Itu yang telah dicontohkan, dan para ulama khususnya dari Hasan Al-Basri ini saya mengambil bahwasanya di dalam Islam itu ada 3 hal yang harus diketahui oleh umat Islam. Yang pertama, ketika berhubungan antar sesama, berhubungan dengan masyarakat, harus tidak diperkenankan saling mengganggu. Tidak boleh. Bahkan Nabi Muhammad sendiri menyatakan ketika itu beliau ketika berkumpul dengan para sahabat itu beliau mengatakan wallahi la yu'min. 3 kali beliau mengatakan demi Allah tidak dikatakan beriman dia. Tidak dikatakan beriman. Para sahabat ketika itu terkaget karena para sahabat itu tidak menyukai kalau dikatakan tidak mau beriman. Siapa ya Rasulullah yang tidak beriman itu? Rasulullah langsung mengatakan bahwasanya yang tidak beriman itu adalah orang yang menyakiti atau mengganggu tetangganya dengan kejahatan dirinya. Jadi tidak diperkenankan. Nah, itu jadi tidak boleh mengganggu, jadi harus menahan diri tidak mengganggu. Nah, kemudian yang kedua, harus mampu membantu. Nah, membantu siapa saja harus dibantu. Jadi ketika kita membantu, misalkan ada musibah, kita tidak langsung membantu, biarin aja, itu bukan orang Islam, kita tidak mau membantu, itu tidak boleh. Jadi harus saling membantu. Kemudian yang ketiga, harus bermuka ceria. Begitu ya. Senyum. Tabasumika li ahli sodakoh. Jadi yang paling kecil itu ada sodakoh. Yang senyum kita kepada saudara kita, teman kita itu dinilai sedekah begitu. Seperti itu. Jadi kita bermuka ceria. Bayangkan kalau sekarang ini para dokter aja mengatakan bahwasanya orang yang tidak bermuka masam itu tingkat stresnya kan tinggi. Jadi harus selalu ceria. Ini membuat kedamaian tentu. Nah, ini yang untuk hubungan sosialnya seperti itu. Sebelum dilanjutkan Ibu, silakan. Jadi kerukunan pandangan Islam mengenai kerukunan itu adalah 3 begitu ya. Tidak boleh saling mengganggu. Begitu. Kemudian marilah kita saling membantu begitu ya. Dan tersenyumlah kepada semuanya begitu ya. Bagaimana dengan pandangan Bapak sekarang? Bagaimana Bapak? Silakan Bapak. Baik, kami dari Katolik memiliki keyakinan dasar sebagai ajaran iman kami yang termuat di dalam Alkitab. Itu Yesus mengajarkan supaya kita saling mengasihi sesama manusia seperti mengasihi diri sendiri. Ini penting, karena ketika kita memperlakukan orang seperti diri kita sendiri, pasti yang baik yang kita perlakukan. Dan Yesus sendiri di dalam ajarannya, dia selalu mengatakan, bahkan khotbahnya di bukit yang cukup terkenal itu, dia mengatakan, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka disebut anak-anak Allah. Kalau kita semua meyakini bahwa kita ini adalah makhluk ciptaan Allah, wajib hukumnya kita membawa damai. Itu pesannya Yesus. Sehingga sangat relevan kalau kita diundang sekarang mengingatkan kembali tentang misi membawa damai. Itu yang pertama. Yang kedua, ajaran cinta kasih yang Yesus ajarkan bagi kami sendiri sesuatu yang lebih. Dan dia tidak hanya kepada orang yang dicintai, bahkan kepada musuhmu engkau harus mendoakannya. Tidak memperlakukan secara kasar atau keras.
atau bahkan melenyapkan. Ajaran ini yang kita pegang sehingga berhadapan dengan situasi sosial kemasyarakatan kita selalu ingat akan ajaran ini, dan pesan ini selalu kita sampaikan kepada umat supaya ketika hidup di dalam masyarakat harus membawa damai. Itu inti ajaran Katolik yang ada dalam Alkitab. Ya, dan sejatinya pandangan kita dan konsep kita tentang kerukunan itu sama begitu ya, dalam kitab suci kita begitu ya. Lalu bagaimana kondisi kerukunan ini yang secara nyata begitu tadi? Coba tadinya ada terlebih dahulu memberikan penjelasannya. Yang jelas kerukunan itu adalah suasana kebatinan, ya, di mana setiap orang mampu saling menerima dan saling mengerti satu sama lain. Ya, artinya apa? Tidak ada yang dinafikan, tidak ada yang dipinggirkan. Artinya sama-sama pengertian ini harus sama, gitu ya. Nah, kita di Bali khususnya di dalam konteks kerukunan di Bali sangat lekat sekali. Jadi seperti tadi kami katakan, tadi juga saya sampaikan bahwa kalau kita ingin rukun itu adalah hubungan antar manusia, hubungan dengan Tuhan dan lingkungannya, ini harus satu sama lain saling ada pengertian itu ya. Kemudian implementasinya, dan ingat bahwa rukun itu adalah sangat-sangat dinamis. Artinya hari ini kita bisa rukun berbicara bertiga, mungkin keluar dari gedung ini bisa juga sudah lain lagi. Nah, makanya perlu dipelihara. Makanya kerukunan perlu dipelihara setiap saat, diupayakan setiap saat, bukan saja para pimpinan majelis yang ada sekarang ini, tapi sampai ke tingkat grassroots paling bawah. Namun bagaimana pandangan Tuh Haji tentang kerukunan yang sekarang kondisinya bagaimana ini? Kita di Bali ini ya, karena pimpinan forum kerukunan umat beragama terdiri daripada pimpinan majelis agama yang sekaligus mengemban umatnya. Nah, beliau-beliau inilah langsung memberikan garis-garis kerukunan itu terhadap umatnya. FKUB tidak meli umat, yang meli umat adalah MUI, Keuskupan, kemudian dari MPAG, Waliwi dan lain sebagainya, Parisade gitu ya. Nah, beliau-beliau inilah bertugas menjamin bahwa kita di Bali ini hidup betul-betul dengan konsep menyambut budaya tadi yang diimplementasikan secara baik. Ya. Dan contoh beberapa kali kita contoh kita dalam rangkaian Hari Raya Nyepi dengan Hari Raya bersama ya, bersamaan jatuhnya pada hari yang sama, Jumatan dengan Nyepi, kemudian hari Minggu dengan Nyepi. Ini salah satu kuncinya apa? Kita kalau merukun, ada satu hal yang bukan saya mengatakan ya, kalau toleran sudah pasti ya, tapi ada satu hal yang dikorbankan. Ini dia, sama-sama berkorban kita. Untukku agamaku. Jadi umat Kristen, umat Hindu mau beribadah seperti apa ya silakan. Umat Islam juga punya peribadatan seperti ini. Nah, memang bersyukur sekali beberapa kali memang kita nyepi itu bertepatan dengan Jumat. Itu kami umat Islam masih bisa tetap sholat Jumat ya. Hanya saja memang ini perlu ke grassroots lagi, ke yang paling bawah. Kalau di FKUB sudah edaran kesepakatan bersama seruan seperti itu. Seruan bersama. Nah, itu memang perlu untuk yang di yang level bawah sekali. Nah, ini seperti itu yang kami rasakan. Kenapa Bu? Belum sampai tidak semua, tetapi hanya ada beberapa saja. Beberapa saya juga tidak mengerti seperti apa. Jadi di masyarakat masih ada seperti itu. Tetapi kalau yang sebagian besar, kalau di tempat saya alhamdulillah tidak ada masalah. Bapak ini penjelasnya bagaimana kondisinya Bapak? Kondisi saya sendiri dari Flores, asli saya NTT, tapi saya sudah 21 tahun berada di Bali. Wah, lama ya Pak ya. Saya merasa bahwa di sini sudah ada sikap terbuka satu sama lain, saling memahami satu sama lain, sehingga kondisinya sangat kondusif. Beberapa kali sudah kita mengalami nyepi, sudah bertahun-tahun, jadi tentang nyepi tidak asing lagi.
Dan ini sesuatu hal yang bagus yang selama ini ada. Kami sendiri merasa implementasi kerukunan itu memang seperti Ibu katakan tadi, harus mulai dari dalam keluarga, bertetangga. Kalau keluarga dan bertetangga itu sudah rukun, pasti masyarakat yang lebih luas akan rukun. Dan ini menjalar mestinya di lingkungan sekolah. Di Bali ini kan kita punya sekolah-sekolah besar. Jadi salah satu yang sangat penting di dalam agama kita di Hindu namanya Lopsamgraha. Nah, contohnya malah di Bali diterjemahkan, ya, diterjemahkan di dalam salah satu bait Ramayana gitu ya. Prihan teman dan ya dumaranan syarat tan arte tan kamu pidonio tan yase dan lain sebagainya. Soalnya bagus juga kan tanpa harta ya tanpa ma itu tidak mungkin kita bisa sejahtera. Tapi mencari harta kekayaan apapun ya dengan nafsu yang menggebu-gebu mencari, tapi harus juga dipayungi dengan dharma. Nah ini dia. Jangan dibalik. Dia dan arto dan kamu gitu ya, gitu. Jadi jangan disalahkan ya. Jadi jangan salah kaprahkan di situ. Maka dari itu Lopsamgraha mengatakan bahwa masyarakat harus disejahterakan, kehidupan umat manusia harus disejahterakan. Itulah makanya itu konsep Wasudewa Kutubah. Ya, kita begini, kalau ada salah satu saudara kita umat Islam kelaparan, umat Hindu pun juga merasa kelaparan. Demikian pula sebaliknya. Nah, kalau konsep-konsep ini dijalankan di Bali, di dunia ini, saya kira tidak ada namanya kemiskinan yang seperti sekarang ini makin membesar saja dan ketimpangan kehidupan antara si kaya dan si miskin itu. Nah, makanya kembalikanlah agama mengajarkan memang kesejahteraan Lopsamgraha itu ya. Itu mengajarkan bahwa bagaimana kita itu membahagiakan umatnya sendiri gitu ya. Ini penting.